kabupaten yang dikelilingi barisan perbukitan, wilayah yang eksotis, wilayah yang penuh dengan keindahan alam, Gunung Kerinci yang menjulang tinggi, hamparan perkebunan teh tertinggi kedua di dunia. Saat ini kita sedang berada di Kerinci, di mana Kerinci adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Kerinci ditetapkan sebagai kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi, dengan pusat pemerintahannya di kota Sungai Penuh. Kerinci terkenal akan wisata alam yang indah serta makanan khasnya. Jadi, selamat datang di Kerinci! Ada 3 makanan yang terkenal di Kerinci: soto semurup, dendeng batoko, dan dodol kentang. Berkunjung ke wilayah ini, banyak tempat wisata alam yang bisa disaksikan oleh setiap wisatawan. Selain pemandangan alam, Kerinci juga terdapat beberapa situs sejarah yang masih digunakan. Salah satunya Masjid Keramat, yang berada di Desa Pulau Tengah. Bangunan Masjid Keramat ini merupakan salah satu dari 100 masjid tertua di Indonesia, di mana dalam rentan waktu tersebut, masjid ini memang memiliki sejarah panjang dalam berdirinya hingga saat ini. Nah, tadi dengan Bapak siapa? Dengan Pak Sumarlin. Bapak Iya. Sumarlin. Jadi, kita mau tahu nih kalau sejarah masjid ini, kenapa sih dibilang Masjid Keramat? Oh gitu. Masjid Keramat sebenarnya itu anggapan dari para pendatang saja ya kan. Oh, Asli namanya Kiromah, Masjid Kiromah. Kiromah. Arti Kiromah itu mulia. mulia. Nah, kan gitu. Dikarenakan mungkin masyarakat mengaitkan keramat karena masjid ini ketika ada ada kejadian-kejadian aneh seperti ada kebakaran. Dulu kan tahun 1903 pernah ada kebakaran. Itu ada perang Pulau Tengah. Kemudian berlanjut tahun 1939 juga ada kebakaran besar. Yang terbakar tuh keliling masjid saja. Tapi kalau masjid tidak utuh. Masih utuh. Nah, kan jadi gitu. hanya masjid ini yang tersisa. Nah, gitu. Wah. Dan Hebatnya. Jadi nggak mungkin kena gitu. Nah, enggak pernah. Kemudian ada seperti ada gempa bumi dan sebagainya tahun 95, tahun 27 dan sebagainya. Juga Nggak kena juga. kena. Oh, Gitu. maka dari itu dinamakan Masjid Keramat. Keramat, mungkin dekatkan ke situ mungkin. Jadi kalau yang memberdayakan masjid ini atau mengelola ini ada Pak? Kalau yang dari struktur dari pemerintahan desa itu ada namanya tuh ada pegawai masjid namanya. Itu diganti atau diangkat setiap 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun sekali. Nah, di situ Seperti ada kestrukturan ada di masjid imamnya, ini. ada muazzinnya, ada syekhnya, ada khatibnya, gitu. Jadi setiap 3 tahun sekali diganti dan pergantiannya menurut sko atau pusaka masing-masing. Pusaka masing-masing. Masjid Keramat ini mempunyai daya tarik dari sisi arsitektur. Sebagian besar dari masjid ini masih berupa bangunan asli. Tiang penyangga dari kayu, dan motif-motif yang terukir di sekitar masjid. Sebenarnya di kaki Gunung Kerinci terdapat beberapa sumber air panas. Namun, air panas Semurup inilah yang paling sering dikunjungi wisatawan. Uap panas yang keluar dipercaya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit dan juga rematik. Kak, konon katanya kalau kita merebus telur di air panas Semurup ini, itu hanya membutuhkan waktu 5 menit saja loh, Kak. Oh iya? Iya, Kak. Penasaran? Coba yuk. Yuk, kita langsung beli aja. Pak, ini berapa Pak? 10.000. Beli satu ya? Pak. Kasih ya. Kak.
Selain berendam menikmati air hangat pada kolam yang disediakan, wisatawan juga bisa mencoba untuk merebus telur di sumber air panas. Tingginya suhu air membuat telur akan segera matang dalam waktu beberapa menit saja. Wisatawan pun bisa langsung menyantap telur yang direbus tersebut. Nah, ini telur yang udah matang tadi. Jadi kita mau cobain langsung. Nah, mau juga cobain. Ini masih basah, masih terasa anget-angetnya. Ya, Mel ya? Oh. Jadi cara makannya ini kita kupas dulu, terus bisa pilih mau dengan saus atau dengan kecap. Ini tadi kita udah ngerebus dari air panas belerang ya, Mel ya. Jadi ini panasnya pas. Kan biasanya kita nggak tahu ya. Kadang ada yang masaknya itu nggak terlalu matang, dan ini matang. Pas di kita matang, pas udah dicampur ke saus, wah mantep. Sama Kak dicampur pakai kecap. Enak banget, Kak. Enak banget. Kak yang harus makan sekali. Udah cobain lagi. Mel, lapar kan? Ih, lapar banget, Ini Kak. kita langsung nyobain soto yang terkenal di Semurup. Enak, Kak. Enak kok, pasti ya? Nah, ini sekarang kita lagi di dapurnya langsung dengan Bapak yang mau mengajarin kita untuk cara pembuatan soto Semurup. Ya Pak, langsung aja Pak. Yang pertama dicampurin yang mana Pak? Lengkuas. Berapa sendok? 2 sendok. 2 sendok. Karena ini seharusnya dimasak di tungku kompor, tapi kita langsung ke pancinya aja. 2 sendok. Apa itu Pak? Kemudian jahenya 1 sendok. Jahenya 1 sendok. Kemudian kunyitnya 1 sendok. Kunyitnya 1 sendok. Kemudian bawang putihnya 2 sendok. 2. Terus buah palanya Buah pala. 1 sendok. Oh, buah pala ini sama dengan rempah-rempahnya ya Pak? Ya, Rempah-rempah khas dari Kerinci. ya, enggak. Ini Oh, dari Semurup. pala dari Jawa. Oh, dari Jawa. Atau di Enggak, maksudnya Ambon. khusus untuk soto Semurup Ya, ini kan? Iya. Kemudian Diaduk. diaduk ya. Baru kita masukkan daging yang sudah Oh, yang ya, direbus. daging yang udah direbus terus digoreng tadi ya Pak ya? Lagi ya. Itu kenapa Pak bisa digoreng? Ya, Kan kalau biasanya kan soto dagingnya cuma direbus, ya. terus dicampurin. Kalau soto Semurup ini beda, dia harus digoreng. Digoreng habis direbus sudah ini matang kan baru digoreng Ya digoreng biar apa itu Pak? supaya lebih gurih. Supaya lebih gurih. Dan itu untuk jadi pembedanya ya dengan soto-soto lain. Masakan khas ini sedikit mirip dengan soto-soto yang ada dengan pelengkap berupa soun, perkedel, serta potongan dendeng sapi renyah. Benar-benar lezat ketika dinikmati untuk melawan hawa dingin di kawasan Kerinci. Enak nih. Nah, kalau sudah menikmati air panasnya Semurup, jangan lupa untuk menikmati sotonya juga. Oke, kita coba aja ya. Ayo.
ditambahin cabai. Enak banget Kak. Enak banget. Parah sih. Jadi ini soto cuaca panas. Kita seduk kuahnya ini lagi panas-panas sama mantap banget. Ditambah cabe. Jadi rasanya tuh pedes. Nah, di sini ada perkedelnya. Ini ada sounnya, mihun kalau kita bilang ya. Dan di sini nggak lupa ada dagingnya juga. Tapi rasanya pas banget. Mantap. Keindahan alam Kerinci mampu mengundang decak kagum serta perhatian tersendiri bagi wisatawan. Berbagai pesona alam seperti danau, gunung, air terjun bisa dijumpai di daerah ini. Tempat wisata baru pun kini mulai bermunculan. Dan seolah semakin mempertegas Kerinci sebagai surganya wisata Jambi. Salah satunya adalah Rawabento yang kini mulai dilirik para pelancong. Banyaknya keindahan yang bisa kita nikmati dari Rawabento ini seperti indahnya Gunung Kerinci yang terletak di sana serta hamparan padang hijau rumput yang membuat Rawabento ini semakin sejuk dan asri. Dulunya, Rawabento ini merupakan sebuah danau yang kemudian mengalami proses sedimentasi akibat aliran sungai yang berada di sekitarnya, yang kemudian membuat Rawabento ini menjadi semakin dangkal. Ya, jadi kita ngelihat dari luar kayaknya ini restoran paling rame nih. Kalau boleh tahu nih, kalau penjualan seharinya bisa berapa potong? Kalau kilo nih. Iya, kilo. Kalau Di kilo ya. kilonya lebih kurang kalau hari normal 30 kilo. 30 kilo ya, jadi cukup banyak gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus, gimana cara proses pemasakannya, Pak? Kalau proses pemasakannya yang pertama sekali ya daging mentah itu kami cuci dulu. Nah, gimana kalau langsung aja kita demonstrasi masakan? Boleh nggak? Boleh. Bisa dibilang Dendeng Batoko merupakan salah satu ikon kuliner khas Kerinci yang banyak dicari. Dendeng Batoko terbuat dari daging sapi ataupun daging kerbau. Daging sapi dipipihkan kemudian dilumuri bumbu yang kaya rempah dan cabai merah pedas. Dendeng Batoko memiliki cita rasa pedas gurih. Istimewanya, Dendeng Batoko tidak alot saat dikunyah. Hal ini dikarenakan saat pemipihan, daging sapi ataupun kerbau dipukul-pukul dengan palu khusus, kemudian dibakar di atas tempurung kelapa. Biasanya, di atas Dendeng Batoko disiram dengan sambal pedas. Nah, ini dendeng yang udah kita buat tadi. Jadi, kita langsung aja nyicipin ya. Langsung pakai tangan aja. Dibelah aja. Ini for you, besar. Jadi, kalau makannya ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa cocol pakai saus, terus kecap, dan juga bisa kecapnya dicampur ke saus. Jadi kita cicipin satu-satu. Ya. Oh, kecap ya, Kak? Ya, ini kecap. Nanti kita gantian. Pelan dulu ya. Karena dendeng ini agak susah dikunyahnya, jadi terasa empuk pas digigit. Terus kalau udah dicampurin sausnya, ini terasa sausnya juga jadi bercampur pas banget. Nah, di saus kita harus cobain yang kecapnya lagi. Jadi ini kecap manis.
karena ini belum ada rasanya ditambah kecap manis. Nah ini mantap sih. Gimana kalau yang ini? Kita campur ke sini. Yang pastinya jadi pedas manis. Ini cicip. Yang ini. Bener kan? Manisnya terasa, pedasnya juga terasa. Dodol kentang. Kuliner kerinci yang satu ini lebih cocok dijadikan oleh-oleh. Berbahan dasar kentang granola, dodol kerinci mempunyai cita rasa manis dengan tekstur yang lebih lembut dan tidak lengket, tidak seperti dodol pada umumnya. Jadi dodol ini tekstur di luarnya emang keras, tapi di dalamnya ini lembutnya banget lembut. Terus juga manisnya pas. Dodol kentang mudah ditemukan di minimarket atau pusat oleh-oleh dengan berbagai varian rasa seperti durian, gula aren, nanas, ataupun pandan. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp10.000. Jadi, jangan lupa untuk beli oleh-oleh dodol kentang ya kalau ke Kerinci. Habis nyobain Flying Fox yang ada di Kerinci ini. Untuk kalian yang sedang lagi di Kerinci harus cobain Flying Fox yang ada di Pesona Bukit Cinta ini ya Mel ya? Iya kak. Nah sekarang kayaknya kita harus cobain deh kopi Arabica. Mau nggak kak? Oh, kopi yang terkenal di sini? Iya di sini. Oh, oke, boleh yuk di situ ya. Kopi Arabica khas Kerinci ini hadir dengan rasa asam, sepat, manis, pahit, dan juga lembut di mulut. Rasa unik kopi Kerinci inilah yang membuat jenis kopi ini berbeda dari kopi pada umumnya. Cara untuk menyajikan kopi ini tentu saja sama dengan penyajian kopi pada umumnya juga. Di sini Anda dapat menyeduh kopi dengan air hangat, kemudian dapat dinikmati sambil bersantai.
Ini kopi pokoknya nih pas banget dengan suasana dingin-dingin gini, nyeduh kopi yang rasanya wah, nggak bisa dijelasin. Ada manis, asam, pahit, semuanya campur. Kalau Ina sendiri itu emang penikmat kopi, jadi kopi ini pas banget di mulut. Pas, Lembut. emang suka ya, emang gini. Dengan hadirnya kopi Arabica yang unik, tentu saja membuat para pecinta kopi dapat menikmati minuman kopi dengan sensasi yang sangat berbeda.